Ya, pemirsa, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kita lagi dalam acara Siaraman Rohani Assalam, Sabtu 21 September 2024. Kali ini kita mau bahas tentang maghrib mengaji. Dan anak-anak akan diwajibkan ngaji kalau seandainya Pak Ridwan Kamil atau Kang Emil atau Mamang Emil ya diberikan mandat untuk jadi gubernur Jakarta 2024-2029. Nah, ini kan memang mancing reaksi dari teman-teman yang mohon maaf ya, teman-teman di luar Islam atau teman-teman yang Islam tapi pahamnya kayak kok seperti kayak orang sekuler gitu. Memahaminya ya karena mungkin trauma ya akibat efek politik identitas di Pilgub Jakarta 2017 dan polarisasi yang diciptakan karena agama Islam yang terlalu dipolitisize atau dipolitisir di Pilgub Jakarta 2017 kali ya. Orang malah mentafsirkan, oh ini si Emil ini jualan agama ke apa? Habis program jadi ini endingnya jualan agama dan seterusnya. Gini teman-teman ya, saya punya pandangan tersendiri tentang itu. Meskipun saya adalah pendukung dari pasangan Cagup Cawagup Pak Pramono Anung dan Bang Rano Karno ya, atau Mas Pram dan Bang Dul ya. Ya gini loh, saya punya pandangan sendiri tentang itu. Maghrib mengaji dan anak-anak sekolah yang beragama Islam itu akan diwajibkan ngaji, baca Quran. Tiap hari itu kan adalah sebuah hal yang bagus. Nah, setelah saya baca-baca beritanya yang lagi panas belakangan ini karena baru naik ya beritanya juga, entah kenapa saya tuh setuju ya. Bukan gak setuju, saya malah setuju gitu loh. Bagi minum. Entah kenapa saya setuju gitu loh dengan program tersebut gitu ya. Jadi kan lagi pula yang diwajibkan ini kan bukan anak-anak di sekolah negeri ya. Anak-anak yang ada di sekolah-sekolah Islam, di madrasah, di pesantren atau di apa gitu. Bukan di sekolah-sekolah negeri gitu. Mungkin ini tafsir saya setelah saya baca isi beritanya ya. Makanya kalau baca berita jangan cuma judul tok gitu loh. Kalaupun seandainya di sekolah negeri ya pun diterapkan juga bagi siswa-siswinya yang beragama Islam gitu, bukankah itu bagus gitu loh. Apalagi maghrib mengaji, jadi apalagi wajib baca Quran ini akan dijadikan apa itu namanya, tugas wajib anak-anak sekolah di Jakarta. Kalau Mamang Emil jadi gubernur Jakarta, itu kan adalah hal yang bagus toh. Ya, alasannya masuk akal juga ya, daripada situ sibuk mainan HP ya kan, atau situ sibuk main gak karu-karuan, ya mending ngaji ya nggak. Itu adalah hal yang bagus sebenarnya, bukan hal yang harus dihujat-hujat, dicaci maki, bahkan sampai keluar narasi Indonesia, Jakarta ini bukan hanya satu agama aja, Jakarta ini ada beragam agama, beragam ini apa. Iya di Jakarta ini bukan hanya orang-orang yang beragama Islam aja, iya, tapi kan Jakarta ini kan mayoritasnya orang-orang beragama Islam. Gimana sih lu? Ya paling-paling ntar juga kalau misalkan kita bicara ini di Sulawesi Utara mayoritas Kristen. Apa berani juga situ ngomong misalkan kandidat
Cagup Cawagup Sulawesi Utara akan mewajibkan anak-anak Kristen di sana mengkaji kitab Injil ya, mengkaji Bible ya. Nah, nanti dikatain juga, dicengin juga, wah ini jualan nama Yesus ini, jualan nama Tuhan ini dan sebagainya. Saya bilang nggak mati lah kalau begini mah ini mentalnya mental loser banget ya. Iya. Ini sebenarnya programnya bagus teman-teman. Cuman ya mungkin teman-teman adalah alasan kenapa rada skeptis atau rada kurang setuju lah dengan program seperti itu. Karena mungkin ada yang mengatakan bahwa waktu Kang Emil jadi Walkot Bandung, punya yang pertama kali keluncurin program itu, mangkrak programnya. Gitu naik jabatan jadi gubernur Jawa Barat, ya kan, bawa program serupa, mangkrak juga itu maghrib ngajinya. Gitu. Makanya ketika dibawa ke Jakarta, dicoba untuk diwacanakan programnya, tapi sudah ditolak duluan sama masyarakat gitu. Padahal sebenarnya nolak itu juga sebagian bukan warga Jakarta loh, tapi warga luaran Jakarta yang mohon maaf ya, yang rada-rada gimana gitu ya. Iya, Jakarta itu kan memang beragam gitu loh, bukan hanya orang Islam aja. Betul, saya tahu, saya paham, iya kan. Tapi apakah salah gitu dengan program seperti itu, dengan program maghrib mengaji, ya kan? Ya memang banyak dari kita, banyak dari anak-anak kita, adik-adik saya, junior saya yang memang maghrib itu ngaji ke masjid dan musola masing-masing gitu kan. Tapi kan kalau istilahnya nggak diwajibkan gitu ya, lah mereka ini kan ngaji ini kan beda-beda. Ada yang emang bener ngaji gitu ya istilahnya tuh. Ada yang cuman dalam tanda kutip kedok. Iya, tahu kedok gak? Cuman ya kedok aja. Kedok biar apa? Biar bisa main. Biar bisa keluar rumah main. Karena untuk melampiaskan kebosanannya di rumah. Atau cuma sekedar pelampiasan doang, pergi ngaji tapi sebenarnya niatnya kagak ikhlas buat ngaji, tapi main. Orang pasti akan ngomong saya, ya Pak itu urusan masing-masing lah Pak. Iya, urusan masing-masing. Cuman kan kalau istilahnya nggak ada kontrol seperti yang dibawakan Kang Emil wacananya ini kan agak gimana gitu ya. Apalagi Jakarta ini kan buset. Jadi sebenarnya nggak apa-apa, saya setuju gitu loh. Malah saya juga mencanangkan akan minta itu juga ke Mas Pram dan Bang Dul. Ya, maghrib mengaji ini setuju nggak? Kalau Mas Pram dan Bang Dul juga bikin program serupa gitu loh. Serupa dengan maghrib mengaji. Biar anak-anak Islam Jakarta itu mengenal Qurannya, ngaji gitu loh. Nggak sibuk dengan handphonean, nggak sibuk dengan main, nggak sibuk dengan ngegame. Mohon maaf, kadang-kadang karena keasikan ngegame bisa kejebak juga ke pinjol loh, hati-hati. Ya, ini bukan masalah jualan agama Islam ke apa, bukan. Jauh. Jadi
maaf loh ya, kalau saya lebih setuju tuh gini ya. Maghrib mengaji itu adalah sebuah program yang bagus. Tapi akan lebih bagus lagi kalau eksekusinya juga nanti bagus. Jangan mangkrak itu program. Gitu loh. Jangan sampai mangkrak itu program. Ya. Jangan hanya cuma sekedar wacana angin lalu gitu loh. Bahkan kalau perlu diperbagus. Ya, jangan juga diseskeptikan dengan istilahnya segala program yang berbau agama dibawa oleh kepala daerah bil khusus Islam itu nggak bakal berhasil. Contoh ada satu di Sumatera Barat, itu daerah mana wali kotanya itu mewajibkan ASN itu salat subuh berjemaah di masjid, di salat subuh berjemaah di masjid, lebih tepatnya lagi di masjid yang ada di kantor wali kota itu. Wali kota apa bupati lupa saya, di Sumatera Barat situ. Lah itu kan bagus ya, tapi gak berhasil karena ya gak diseriusin. Iya, gak diseriusin. Pak, coba kalau diseriusin, waduh, barangkali itu bisa menjadi asbab makmurnya masjid di kota atau kabupaten tersebut. Karena wali kotanya mewajibkan pegawai-pegawainya, abdi negaranya salat jemaah di masjid. Kalau bisa yang cuma subuh doang, 5 waktu berjemaah di masjid, insya Allah berkah dah itu. Nah, akhirul kalam saya cuma mau bilang begini ya, kalau rumah-rumah kita, sekolah-sekolah kita, apapun hidup kita nggak ditemenin dengan Al-Quran, kita yang nggak berteman dengan Al-Quran, nggak bakal berkah hidup kita ya. Makanya ayo kita sama-sama mewujudkan kehidupan yang lebih Qurani. Jakarta maju, Jakarta menyala, Jakarta baru, Jakarta aman ya. Semuanya bisa terwujud kalau kita mengerucutkan pada satu kesimpulan, yaitu Jakarta yang makin Qurani. Yang tua Qurani, yang muda Qurani, bapak-bapak Qurani, ibu-ibu Qurani, anak-anak Qurani, pemimpinnya pun pemimpin yang Qurani. Insya Allah dengan Jakarta Qurani, Jakarta makin nyala, makin maju, makin aman, makin sejahtera, dan makin berkah ke depannya. Jadi bagus maghrib mengaji ini, semoga ada yang bisa eksekusi dengan benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.